pagi, salam sehat semuanya. Pada hari ini saya akan mencoba mendemokan atau memvideokan tentang cara penggunaan atau pengoperasian dan juga cara pemeliharaan untuk alat vital sign atau biasa kita sebut Dynamap. Ini merek GE dengan tipe V100. Sebelum kita masuk ke pengoperasian dan pemeliharaan, ada baiknya kita perkenalan untuk bagian-bagian atau part yang akan kita pakai di alat vital sign ini. Ini adalah aksesoris atau bagian-bagian yang akan kita pakai di vital sign atau V100. Yang pertama yaitu kabel SPO2. Yang kedua yaitu paper printer. Yang ketiga temperatur suhu. Yang keempat ini penutup untuk temperatur suhu. Nanti kita pasangkan ke sini untuk bagian penutupnya. Selanjutnya manset NIBP. Ini untuk tipe yang adult. Untuk tipe pediatrik dan juga neonatus. Ini untuk tubingnya yang nanti akan terhubung ke manset dan juga ke alat. Untuk alatnya. Ini untuk alatnya. Ini untuk terhubung ke manset dan tubingnya. Seperti ini. Nanti kita praktikkan. Lalu ada kabel power dan juga adaptor. Lalu saya akan menjelaskan bagian tombol-tombol yang ada di V100 atau Dynamap ini. Yang pertama yaitu tombol on off, tentunya untuk mengonkan atau mengoffkan untuk alat Dynamap ini. Seperti itu. Dan untuk off kan ditekan. Lalu selanjutnya tombol printer. Tombol print ini untuk print kertas yang ada di sini. Ketika kita pencet tombol print ini, kertas akan keluar. Kita contohkan ya. Kita on. Kita pencet saja tombol print. Seperti ini. Nah, tombol print. Lalu selanjutnya tombol history. Ini untuk melihat history kali pemakaian. Walaupun alat dimatikan atau masih di posisi hidup, dia akan mendetek history terkait pemakaian. Nah, coba kita pencet ya. Nah, ini muncul yang pertama kali history yang paling terdekat, yaitu 2 menit yang lalu pemakaian NIBP dengan sistol 121 dengan diastol 69. Kita coba lagi, lihat. Ini untuk up down-nya. Coba lagi. Untuk 3 menit yang lalu pemakaian NIBP dengan sistol 125, diastol 77. Kita lihat lagi. 20 menit lalu pemakaian temperatur, dan untuk 22 menit yang lalu pemakaian NIBP 130/70. Tidak ada lagi. Ini untuk balik ke history awal. Seperti itu. Selanjutnya tombol cycle ini untuk jeda ketika kita melakukan NIBP. Jadi setiap 30 menit sekali NIBP. Nah, itu pengaturannya di sini. Coba kita coba ya. Nah, ini setiap 1 menit sekali. 1 menit sekali, 2 menit, 3 menit. Nah, kita tekan terus aja untuk jeda waktu NIBP atau pompa NIBP. Seperti itu. Nah, kita kosongin saja ya. Kalau misalkan tidak ingin ada pemakaian yang berkala, setiap 60 menit sekali NIBP akan memompa. Nah, kita nolkan aja seperti ini. Kita tombol inflate atau stop ini untuk NIBP. Ketika NIBP itu manual, jadi kita pencet tombol ini, NIBP akan terpompa. Kita coba klik ya. Nah,
dia akan mengembung. Ini tidak saya pakai, akan mengembung, berlalu akan naik, dan ketika kita pencet lagi dia akan stop seperti itu. Selanjutnya tombol silence. Tombol silence ini berfungsi ketika ada error ataupun alarm yang bunyi karena melewati batas. Nah, ini untuk tombol silent akan ketika kita klik akan muncul icon silent seperti ini. Ketika kita pencet kembali silentnya akan hilang. Selanjutnya tombol alarm. Alarm itu untuk mengatur batas atas dan batas bawah setiap menu yang ada di layar ini. Untuk tombol menu, coba kita klik, ada muncul 3 bagian, yaitu inflate pressure, alarm volume, dan close. Nah, saya akan mendemokan bagaimana cara pemasangan kertas untuk Vitalsen 100 V100. Nah, pertama kita buka penutupnya ini, ditekan saja seperti ini. Nah, kita dorong. Nah, untuk pemasangan kertasnya, untuk yang ada berbagian warna merah ini, dia ada tampil ke depan keluar seperti ini. Jangan terbalik seperti ini. Jika terbalik nanti tidak akan tercetak. Kita pastikan ini ada di bagian luar. Ini ada bagian sangkutan, nanti akan tersangkut ke sini, ke bagian atas dan bawah ini. Kita pastikan masuk dan tersangkut. Kita dorong saja seperti ini. Sudah seperti ini, lalu kita tarik keluar dan jepit. Pastikan ini tadi yang merah ini ada di luar ya. Kita dorong saja seperti itu. Selanjutnya pemasangan untuk kabel SPO2. Kita perhatikan untuk kabel SPO2 ada tanda seperti ini, ada coakan seperti ini, Nah, ini kita pastikan ada berada di atas, mencocokkan untuk bagian yang coakan di atas ini. Nah, kita pastikan ini di atas, kita masukkan, dorong seperti itu. Dia kalau terbalik itu tidak akan masuk, makanya itu diperhatikan untuk tanda coakan seperti tadi saya contohkan, jangan sampai terbalik ataupun tertukar, nanti akan patah untuk bagian pin di dalamnya. Selanjutnya untuk pemasangan tubing dan ini BP dan mansetnya. Nah, ini dia tipenya double tubing. Kita masukkan saja. Ini kan ada bagian yang agak sirip atas bawahnya, kita cocokkan ke sini, masukkan, lalu putar. Nah, ini sudah terkunci. Misalkan ingin membukanya, kita putar dan tarik. Oke, kita masukkan dan putar. Sama untuk bagian sebelahnya, sama, kita cocokkan siripnya di bagian ini, kanan kiri ini, kita masukkan, putar seperti itu. Dan untuk pemasangan ke alatnya, berbeda dengan SPO2. Kalau NIBP itu pemasangan terbalik tidak apa-apa, mau terbalik seperti ini atau seperti ini tidak masalah, karena dia sama saja. Dipaskan lubangnya ada 2 dengan lubang di alat, paskan lalu dorong seperti itu. Nah, ini sudah terpasang. Untuk pembukaannya ditekan saja lalu tarik seperti itu. Kita coba misalkan terbalik seperti ini, apakah masuk? Oke, masuk, tidak masalah terbalik. Nah, selanjutnya pemasangan temperatur box. Ini ada konektor seperti kabel telepon ya, kita cocokkan ke bagian konektor yang di alat. Nah, ini ada bagian kepalanya, kita cocokkan ada di bagian bawah ya, berarti ada di bagian bawah, ini bagiannya di bawah, kita
lepaskan lalu dorong seperti itu nih. Dan ini ada safety-nya, misalkan terbalik pun tidak akan masuk. Misalkan sewaktu-waktu kita memasangnya terbalik, dia tidak akan masuk seperti itu. Pasti akan terdengar suara klik. Nah, itu sudah terpasang dengan baik. Dan untuk peletakan temperatur probe-nya, masukkan saja ada lubang di sini di alat, kita masukkan aja temperatur probe-nya ke dalam sini seperti ini. Dan untuk penutup temperatur probe-nya kita bisa letakkan di sini tempatnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya cara pengoperasian atau cara pemakaian. Ada tombol on off ini, kita tekan, lalu akan tampilan awalnya seperti ini, garis-garis, karena kan belum ada bagian-bagian yang kita pakai. Kita mulai dari pemakaian SpO2, nanti akan muncul pembacaan SpO2 di bagian sebelah sini. Kita coba. Kita pasang SpO2 ke jari seperti ini, lalu akan muncul sinyal merah yang naik turun seperti ini, dan akan terdengar bunyi bip-bip seperti ini. Lalu selama kurang lebih 3 detik akan muncul pembacaan dari SpO2 yang kita pasang tersebut. Nah, seperti ini pembacaan SpO2 nya 96%. Selanjutnya untuk pemakaian NIBP, ini untuk EB adult, kita buka saja strapnya dan pasangkan ke pasien. Nah, lalu akan terpasang manset NIBP seperti ini. Lalu ketika sudah terpasang dengan baik dan benar seperti ini, kita tekan saja tombol in-flight atau NIBP ini, kita tekan. Lalu perlahan manset ini akan memompa di bagian MMHG ini, akan perlahan naik. Nah, ini sedang proses pembacaan. Kita tunggu saja. Berlahan akan mansetnya kempes. Nah, akan muncul bacaan sistol dengan 130, diastol 70, dengan pulse rate 85. Selanjutnya untuk pemakaian temperatur probe, ini kan masih terpasang di tempat temperatur probe ya, yang jadi alat ini. Kita tarik saja, dia otomatis akan membaca untuk temperatur probe. Tapi ini belum terbaca karena masih menunggu sekitar 1 menit. Dia akan terbaca melalui temperatur probe sensor ini. Dia akan terbaca. Kita tunggu saja. Ini sudah terbaca suhu pada tubuh saya, yaitu 35 derajat 35,3 derajat Celcius. Nah, ini real time pembacaan akan selalu berubah ketika saya lepas. Ini tidak mendetek tubuh saya, tetapi mendetek suhu sekitar. Berikutnya untuk pemeliharaan, mungkin ini pemeliharaan yang bisa dilakukan oleh perawat, pemeliharaan sederhana seperti untuk selang NIBP ini bisa kita tekan untuk setelah pemakaian, bisa kita lilitkan di yang bracket yang ada di sini. Kita cantolkan saja, kita lilitkan dengan rapi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk mansetnya bisa kita letakkan di cantolan yang ini. Seperti ini.
Lalu untuk SPO2 nya sama, bisa kita cantelin atau kita letakkan di bracket keranjang yang ada sebelah sini. Kita lilit aja seperti ini, atau bisa kita letakkan pinggir sensornya di bracket yang ada di sebelah sini seperti itu. Alat dinamo atau V100 ini dilengkapi dengan baterai. Jadi misalkan mati lampu atau mati listrik, ini akan terbackup oleh baterai. Kita coba ya, kita cabut dari sumber PLN, lalu kita nyalakan alat ini tanpa sumber PLN. Nah, ini akan alatnya akan nyala seperti ini. Kita coba ya, pemakaian minimal biasanya SPO2 yang bisa dipakai, apakah akan terbaca tanpa menggunakan sumber PLN, hanya dengan baterai. Nah, terbaca ya. Seperti ini. Ini ketika baterai beroperasi. Ya, untuk pemakaian tanpa PLN dengan menggunakan baterai, dinamo ini bisa bertahan sekitar 4 jam untuk pemakaian full. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengoperasian dan pemeliharaan alat V100 atau dinamo ini. Mungkin misalkan ada yang kurang jelas atau tidak tahu, bisa ditanyakan ke Elmet, bisa hubungi Elmet seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.